Kompolnas mendatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas meyakinkan keluarga bahwa dalam proses penanganan kasus ini tidak ada unsur rekayasa atau intervensi termasuk penerapan pasal pembunuhan terhadap para tersangka. Dua komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Supardi Hamid dan Arief Wicaksono mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat. Kedatangan komisioner Kompolnas ini untuk melihat langsung perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang diduga dianiaya dua atasannya, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda I Gede Aris Chandra. Kompolnas juga akan memastikan bahwa proses penanganan hukum berjalan transparan, profesional, dan tanpa intervensi. Tentu kita ada beberapa atensi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, beberapa penekanan untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Polda NTB. Jadi kami mendorong agar bukti-bukti yang dikumpulkan itu lebih cermat lagi, lebih firm lagi, kemudian disisir ulang sehingga kita dapat memastikan bahwa proses ini nanti akan sampai kepada pengadilan tanpa ada hambatan. Selain itu, Kompolnas juga mendatangi rumah keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi. Kompolnas meyakinkan istri korban, Elma Agustina, bahwa dalam penanganan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya, tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Dalam pertemuan ini, Kompolnas juga menerima aspirasi dari keluarga korban Brigadir Nur Hadi tentang jaminan nasib kedua anak korban yang masih kecil, terutama jaminan pendidikan mereka di masa depan. Istri korban meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya dan menolak isu fitnah penerimaan uang 400 juta rupiah, serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi diri dan anak-anaknya. Kompolnas datang kita sedikit tenang, biar semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semua. Polisi telah menahan 3 tersangka dan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Lantas apa saja temuan dari Kompolnas perihal penanganan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang diduga dianiaya 2 atasannya hingga tewas? Sudah bergabung bersama saya, Komisioner Kompolnas Bapak Supardi Hamid. Pak Supardi, kami ingin tahu hasil asistensi Bapak mengunjungi langsung keluarga korban, Bapak ke kantor polisi dan mungkin ke TKP. Laporannya seperti apa, Pak? Jadi kami mulai hari Jumat yang lalu sampai pagi tadi itu ada di Nusa Tenggara Barat dalam rangka untuk memastikan bahwa proses hukum yang sudah dijalankan oleh Polda NTB itu tidak ada yang terlewat atau tidak ada tindakan-tindakan yang dianggap oleh publik sebagai tindakan melindungi dan seterusnya. Nah, ini yang kami lakukan. Kami sampai juga ke TKP untuk memastikan bahwa TKP yang merupakan tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi adalah memang tempat di mana secara sengaja pelaku datang ke sana bukan dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, tapi justru dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang secara etis itu sangat merupakan pelanggaran berat bagi seorang anggota polisi, dan ini kemudian dibuktikan dengan Polda NTB sudah melakukan sidang kode etik dan membuat keputusan PTDH terhadap 2 anggota Polri yang terlibat. Pak Supardi, soal posisi atau peran dari perempuan yang bernama Misri, apakah sempat ditelusuri oleh Kompolnas, Bapak? Ya, kami mencoba menggali informasi dari saudari Misri gitu ya, mencoba untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi, akan tetapi terkesan sekali bahwa Misri sangat sudah menjaga informasi yang ingin dikeluarkannya secara teratur, sehingga kami menilai bahwa ini adalah kasus yang pembuktiannya tidak bisa bersandar pada pengakuan dari para tersangka, tapi harus bersandar pada scientific crime investigation yang kuat. Nah, hal-hal yang tak terbantahkan berbasis pada
proses penyidikan yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah kemudian menjadi penting. Dan ini yang kemudian juga ditayangkan kepada kami hasil proses itu. Kami melihat bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga sudah sesuai dengan prosedur pengumpulan alat bukti dan verifikasi terhadap alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian. Termasuk di dalamnya adalah hasil uji forensik, yaitu hasil ekshumasi yang menunjukkan bahwa korban memang mengalami kekerasan yang sangat ekstrim, di mana terjadi patahan pada tulang pangkal lidah dan tulang leher yang ini diindikasikan dilakukan oleh kekerasan yang menggunakan benda tumpul, dan kami menduga ini adalah bagian dari intentionally killing, di mana pembunuhan ini adalah pembunuhan yang memang diinginkan, bukan pembunuhan yang terjadi secara situasional. Ini yang kami pastikan, dan kami juga sudah mendorong dan membuat semacam pendapat kepada Polda NTB bahwa kasus ini layak untuk diterapkan pasal pembunuhan, apakah 340 atau 338 ini tergantung kepada proses pembuktian lebih lanjut yang harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tanpa ada yang tertinggal dari jejak-jejak yang tersisa, baik secara digital maupun jejak-jejak yang ada pada TKP. Sebenarnya motifnya apa Pak Supardi? Keterangan dari misteri ini apa yang diucapkan yang menurut Bapak ini bukan menjadi landasan dalam proses penyelidikan hingga akhirnya penyidikan tersangka ada, Pak? Ya, yang menarik adalah bahwa misteri mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali kejadian itu, dan 1 jam sebelumnya dia melihat korban ada di TKP, sedang berada di kolam itu, dan kemudian 1 jam kemudian dia melihat bahwa korban sudah tenggelam dan dia tidak mendengar apa-apa, padahal jarak antara kolam dengan tempat mereka menginap itu tidak lebih dari 10 meter atau bahkan mungkin sekitar 7 meter saja dari tempat tidur. Jadi tidak mungkin kalau ada peristiwa yang melibatkan kekerasan sedemikian rupa, di mana selain kekerasan yang ekstrim dalam bentuk patahan tulang tadi juga ada luka-luka yang bersifat terbuka dan jumlahnya itu sampai lebih dari 20 luka terbuka. Artinya peristiwa kekerasan itu terjadi bukan kekerasan yang tidak ada perlawanan dari korban tampaknya gitu. Dan pernyataan dari misteri itu tidak berubah sama sekali, Pak, dari awal sampai akhir selama proses pemeriksaan. Tidak berubah sama sekali, dan dia secara tegas menyatakan bahwa ini sudah saya sampaikan pada semua orang yang bertanya kepada saya, Pak, katanya. Saya tidak akan berubah terhadap pernyataan ini, dan bahkan yang bersangkutan berani mengatakan bahwa dia berani bersumpah atas kitab suci dari agama yang dianutnya. Wah, ini luar biasa saya pikir posisi yang bersangkutan dalam rangka mempertahankan situasi yang sebetulnya saya yakin dia mengetahui tapi tidak mau mengungkapkan kepada penyidik. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah kenapa dia tidak mau mengungkapkan kepada penyidik? Ini yang perlu digali oleh penyidik dengan berbagai metode dan strategi. Artinya kita tidak mungkin bersandar pada pengakuannya, tapi ada pendekatan-pendekatan yang mungkin diterapkan, yang dimana pendekatan itu sangat mungkin untuk kemudian membuat dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang menarik bagi kami, dan misalnya dari pengacara beberapa kali saya amati di media juga mengupayakan yang bersangkutan untuk menjadi justice kolaborator, dan ini sudah diajukan ke LPSK menurut mereka. Pendekatannya seperti apa ya Pak Supardi dari Kompolnas, Pak? Akan memberikan ruang lebih luas lagi agar kasus ini bisa lebih terbuka. Pendekatan dari Kompolnas seperti apa Pak ke perempuan misteri ini yang diduga kan di awal ada aliran dana 10 juta rupiah agar dia mau membongkar apa yang terjadi malam itu? Ini pembuktian ini belum sepenuhnya tuntas karena masih ada alat bukti digital yang masih memerlukan verifikasi. Kalau itu sudah keluar tentu tidak bisa dibantah lagi kebenaran ini gitu ya. Nah, akan tetapi untuk saat ini pendekatan yang akan dilakukan, yang strategi yang akan dilakukan tentu karena ini adalah bagian dari proses penyidikan, kami tidak patut untuk menyampaikannya agar strategi ini kemudian tidak diantisipasi oleh yang bersangkutan gitu ya. Untuk saat ini kami mohon maaf
tidak bisa menyampaikannya karena kami sudah sepakat untuk ini menjadi strategi yang akan dilakukan ke depan. Pak Supardi, tapi dari dugaan Kompolnas, dari rekonstruksi kasus, apakah kami dengar ada lebih dari 1 perempuan, Pak? Ada 2 perempuan, kemudian ada 2 atau 3 polisi juga yang ada di villa tersebut. Mungkin tidak ini arahnya, Pak, ya? Sekali lagi arahnya, dugaannya semuanya direkayasa, Pak. Mereka membuat skenario tersendiri untuk menutupi kasus, Pak. Dari yang kami amati gitu ya, baik di TKP maupun dari hasil gelaran yang dilakukan oleh Polda NTB, kita melihat bahwa memang ada upaya dari pelaku untuk merekayasa situasi agar kemudian dia bisa menghindari tanggung jawab pidana terhadap perbuatannya. Ini terasa sekali kesan itu, akan tetapi saya senang bahwa Direktorat Kriminal Umum Polda DIY dan berkat dukungan Pak Kapolda yang secara tegas tidak peduli dengan hal-hal semacam ini dan kemudian tetap maju terus untuk melakukan proses pembuktian. Dan ini menurut saya adalah hal yang sangat positif, di mana posisi dari para pelaku tidak akan dipertimbangkan dalam hal apapun oleh Polda NTB. Dan ini dianggap sebagai kasus yang menciderai Polri dan khususnya Polda NTB sendiri. Sehingga Polda NTB berkepentingan untuk membuat kasus ini terbuka secara terang benderang. Dan Pak, ini sudah dimulai dengan proses etik yang mem-PTDH-kan para pelaku. Jika dirangkum secara singkat, rekomendasi dari Kompolnas agar ini memang betul kasusnya dikawal tanpa intervensi apa, Pak Supardi? Yang kita lakukan adalah kita monitor terus-menerus perkembangannya, itu yang kita lakukan, baik melalui manajemen penyidikannya maupun kepada keluarga korban. Kita juga meminta untuk selalu diberikan informasi terhadap hal apapun yang berkaitan dengan proses perkembangan kasus ini. Tentu ini adalah di tataran manajemennya, kami tidak masuk ke tataran substantifnya, karena itu adalah kewenangan dari penyidik. Tapi kami memastikan ini, salah satu adalah dengan kami mendorong agar Polda NTB berani untuk kemudian menerapkan pasal yang lebih jelas, yaitu pasal pembunuhan dan kemudian pasal misalnya kelalaian yang menyebabkan kematian. Kami merekomendasikan untuk pasal itu ditiadakan saja karena itu akan membuat para tersangka yang belum mengakui perbuatannya ini menjadi lebih percaya diri kalau pasal itu masih nempel di dalam tuntutan. Jadi di dalam penerapan yang dilakukan dalam proses penyidikan. Kalau kemudian pasalnya memang diambil yang terberat, ya, tentu mereka akan berpikir ulang dan kemudian masing-masing pihak tentu akan secara terbuka untuk menceritakan perannya sebetulnya ada di ranah mana gitu ya. Kalau sekarang ini kan belum bisa diurai peran-peran dari 2 orang ini paling tidak, yaitu Misri dengan si Haris gitu ya. Nah ini belum bisa terurai secara jelas posisi mereka dalam kasus ini sebetulnya perannya apa secara jelas belum terlihat, tapi masih dianggap sebagai turut serta dalam peristiwa ini saja gitu ya. Terima kasih Komisioner Kompolnas Supardi Hamid sudah bergabung di Kabar Petang.